Ya, selanjutnya ke peserta yang kedua, Pak Keli Pardiono. Siap Pak Keli? Siap Pak dosen. Ya, monggo. Untuk RPP saya kelas 11 juga sama seperti Pak Heri. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mas-mas dan mbak-mbak sekalian? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Ya, kita harus bersyukur setiap hari atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat belajar lagi di dalam masa pandemi ini, dan alhamdulillah kita bisa belajar dengan bersama-sama gitu. Sebelum Bapak lanjutkan, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah tadi mengandung doa keberkahan sehingga pembelajaran kita akan menjadi barokah. Selanjutnya anak-anak sekalian, saya akan mengabsen satu persatu. Mas Heri ada? Mbak Afifah ada? Alhamdulillah semua siswa sudah masuk ke kelas, semuanya hadir dalam keadaan sehat ya. Berkaitan dengan materi yang kemarin kita bahas, ada yang masih ingat? Kita kemarin sudah membahas tentang materi pengurusan jenazah ya. Nah, kali ini ada yang mau menanyakan dulu terkait dengan pembelajaran yang kemarin Bapak lakukan di kelas kita? Sudah cukup jelas ya semuanya ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Ya. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Berarti anak-anak semuanya belajar di rumah, mengulangi pelajaran dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang materi baru, yaitu tentang materi sebentar. Kita lihat ya, tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, mari kita baca bersama-sama surat An-Nahl ayat 125 berikut ini ya. Mbak Afifah, bisa dibacakan surat ini? Ya, Pak, bisa, Pak. Ya, terima kasih sekali Mbak Afifah. Ayo dimulai. Sekarang, Pak. Ya, sekarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Sampun, Pak. Wah, terima kasih sekali. Masya Allah, bacaannya luar biasa Mbak Afifah ini ya. Semoga semua siswa juga mempunyai bacaan yang sebagus dan semerdu Mbak Afifah tadi. Dan semoga juga Mbak Afifah serta kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah atas bacaan yang sudah dibacakan tadi. Amin. Nah, ini adalah kompetensi inti dari apa yang akan kita pelajari ya. KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kita lanjutkan, kompetensi dasarnya adalah untuk pengetahuan. Nanti kalian setelah mengikuti pembelajaran ini ya diharapkan bisa menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Terus kemudian keterampilannya menyajikan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah ya. Ini tujuan pembelajaran pada pertemuan pada saat ini. Setelah mengikuti pembelajaran dengan diskusi dan mencari informasi, siswa dapat menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam, menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh dan dakwah dengan baik, mengimplementasikan ketentuan khutbah, menjelaskan definisi khutbah, tabligh dan dakwah dengan baik dan benar. Terus menunjukkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang khutbah, tabligh dan dakwah dengan baik dan benar.
mengidentifikasikan contoh-contoh pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, membedakan khutbah, tabligh dan dakwah dengan benar dan tepat, menyajikan pengertian dan dalil tentang khutbah, tabligh dan dakwah dengan baik dan terampil. Jadi anak-anak sekalian, nanti kita akan bisa menjelaskan apa sih definisi pengertian khutbah, tabligh, dakwah, ya, menunjukkan dalilnya, memberikan contoh-contohnya, serta nanti ada yang menyajikan di depan kelas. Nah, sebelum melanjutkan, ini nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama dengan Pak Heri, ya, siswanya ABC. Kelompok kedua adalah dengan Mbak Afifah, anggotanya ABC. Kelompok ketiga Mas Ruro ya, anggotanya ABC. Silahkan berkelompok dulu menurut kelompoknya masing-masing. Semuanya sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sampun, Pak. Terima kasih ya. Oke, kita akan melihat dulu tugasnya tadi ya. Yang pertama adalah mengidentifikasikan itu tabligh, khutbah atau dakwah ya. Yang kedua, nanti harus berdiskusi sesuai dengan kelompoknya apa arti khutbah, tabligh dan dakwah. Terus kemudian yang ketiga adalah contoh-contohnya. Terus kemudian yang keempat adalah apa bedanya antara khutbah dengan tabligh dan dakwah. Itu yang nanti akan kita lakukan. Itu terus. Nah, kita akan melihat ke contohnya dulu. Bisa tampil ya ini ya. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi sudah kelihatan? bitaqwallahi faqad faza. Belum ya? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau belum kelihatan di anu jadi dulu, didengarkan dulu. Ya, isinya apa? Disimak baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum kuntum ta'lamun. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah tanpa kecuali seluruhnya dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali Jumat ini, khatib mengajak pada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kita semua kesempatan untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Ini adalah bagian yang mesti kita syukuri karena perintah Jumat dalam Al-Quran dilekatkan dengan kalimat iman sekaligus menandakan ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Quran surah ke-62 dengan namanya Al-Jumu'ah di ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati bi yaumil jumu'ah. Hei seluruh orang-orang yang beriman tanpa kecuali. Panggilannya menggunakan kata alladzina. Disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk kepada objek tanpa batas. Besarkah, kecilkah, tuakah, mudakah, sepanjang punya iman. Diawali dengan kalimat ayyuha. Ayyuh yang munada, haknya tanbih, penguat pengingat. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Seakan Allah ingin mengatakan, hei semua orang yang ya, anak-anak itu tadi termasuk contoh apa ya? Khutbah, Pak. Khutbah ya. Sekarang silahkan masing-masing kelompok membuka bukunya masing-masing. Terus kemudian nanti melakukan diskusi ya, yang
berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu apa pengertian dari khutbah, terus kemudian tabligh dan dakwah. Yang kedua, dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan khutbah, tabligh dan dakwah. Yang ketiga, apa perbedaannya? Ya, Bapak beri waktu 20 menit. Bagaimana? Sudah ada yang selesai? Sampun. Alhamdulillah. Oke, semua kelompok sudah selesai ya? Sudah, Pak. Nah, terima kasih. Oke, sekarang waktunya kalian per kelompok itu mempresentasikan apa yang sudah menjadi hasil diskusinya. Untuk kelompoknya Pak Heri, silahkan presentasi di depan kelas ini, Mas. Ya. Ya. Ini, Pak, terima kasih atas waktunya untuk diberikan presentasi, Pak. Jadi menurut saya dakwah itu adalah menyeru pada jalan Allah. Jadi ini adalah surat Al-Imran, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali. Ya, Pak Heri ya, Mas Heri telah mempresentasikan hasil diskusi di kelompoknya. Mungkin ada verifikasi dari kelompok yang lain terhadap paparan yang disampaikan oleh Mas Heri dari kelompoknya tadi. Tidak ada ya, sudah cukup bagus ya. Hanya perbedaan antara khutbah dengan dakwah dan tabligh itu tadi belum muncul. Nanti disempurnakan ya Mas Heri ya dengan kelompoknya. Siap, Pak. Ya, terima kasih. Oke, semua kelompok alhamdulillah sudah mempresentasikan semua hasilnya. Bapak akan memberikan kesimpulan ya. Khutbah secara bahasa berasal dari kata khotobah yahtubu yang artinya memberikan nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa dan lain sebagainya. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang dengan syarat dan rukun tertentu berkaitan langsung dengan keabsahan dan sunnah ibadah. Jadi khutbah ini selalu berkaitan dengan syarat dan rukun beribadah. Ya. Misalnya khutbah Jumat itu untuk sholat Jumat, sehingga tidak sah sholat Jumatnya kalau tanpa khutbah. Demikian pula kalau khutbah nikah itu adalah kesunahan akad nikah. Ya. Sunnahnya ini menyempurnakan akad nikah dengan khutbah, gitu ya. Khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa dan doa. Nah, pentingnya khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contohnya apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, sholat Jumat tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbahnya, wukufnya juga tidak sah. Yang kedua, khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, dalilnya ini ya, di antara dalil tabligh, khutbah dan dakwah ini adalah dalil tabligh ya, yaitu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, maka ingkarilah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi ini terus kemudian akhir adalah perbedaan antara khutbah dan dakwah. Dalam khutbah ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sedangkan dalam dakwah, ya, tabligh dan dakwah itu tidak ada aturan bakunya. Khutbah terikat dengan tempat, ya, masjid, lapangan, tempat sholat id, masjid Namiroh di Arafah, sedangkan dakwah bisa di mana saja. 5. Media khutbah adalah mimbar dan pengeras suara, sedangkan dakwah dan tabligh boleh menggunakan media yang beragam. Ini kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya ada yang mau menanyakan yang belum jelas anak-anak sekalian? Tidak ada ya? Ada yang ingin bertanya tentang materi kita pada kesempatan
hari ini? Tanya Pak, Ya. khutbah itu kalau tidak pakai mimbar boleh nggak Pak? Wah, pertanyaan yang bagus sekali Pak Heri ya. Jadi kalau mimbar itu hanya perangkat ya, media saja begitu. Tetapi memang dalam masyarakat Indonesia itu kalau di masjid-masjid itu selalu ada mimbarnya. Tapi mimbar bukan salah satu rukun khutbah. Sehingga kalau tidak ada mimbar juga tidak mengapa, begitu Mas Heri. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Ada lagi dari yang lain? Tidak, Pak. Tidak ya, oke. Kalau tidak ada berarti semuanya sudah jelas. Bapak nanti segera akan memberikan tes pemahaman kepada kalian ya. Nanti segera dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan bagi yang sudah selesai. Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah Pak. Alhamdulillah. Ya, ini sudah mengumpulkan semuanya. Terima kasih. Dan tugas di rumah silahkan nanti kalian mempelajari bukunya sekali lagi untuk pertemuan berikutnya ya. Kemudian yang kedua silahkan membuat draft materi khutbah ya. 2 pertemuan lagi nanti ada siswa yang Bapak ingin maju ke depan kelas untuk memperagakan, mendemonstrasikan bagaimana berkhutbah yang baik dan benar. Silakan dibuat draftnya di rumah ya, dipelajari buku-bukunya, dan terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Kita syukuri dengan bacaan hamdalah dan kita tutup dengan salam ya. Kita baca bareng-bareng hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.